Manusia bukan mesin kalkulator. Kami malas, bias, dan mudah tergoda. Uang itu netral, tapi cara kita memandangnya, itulah yang menentukan hidup kita jadi lega atau sengsara. Banyak orang merasa masalah keuangannya karena gaji yang kurang atau harga yang makin naik. Padahal, kalau kita hanya fokus mengatasi masalahnya dengan cara memperbanyak uang, butuh waktu yang lama. Tapi di psikologi yang menyetir keputusan, kita bisa lakukan sesegera mungkin, karena masih banyak yang bisa diperbaiki. Seperti belanja bukan karena butuh, tapi karena ingin merasa aman. Kita nabung bukan karena disiplin, tapi karena takut miskin. Kalau kamu belum memahami bagaimana otakmu bekerja soal uang, kamu akan terus kelelahan mengejar atau menghindar. Inilah 7 psikologi soal uang yang harus kamu tahu, sebelum uang terus menakuti hidupmu diam-diam. 1. Pain of paying. Ada alasan kenapa kamu lebih nyaman bayar pakai kartu atau e-wallet daripada uang tunai. Itu karena otakmu ingin menghindari pain of paying, rasa perih saat uang keluar secara nyata. Semakin terasa proses bayarnya, semakin besar rasa sakit psikologisnya. Contohnya, kamu rutin cuma ambil 500.000 cash. Bikin bayar kopi seharga 45.000 pakai uang cash terasa berat karena isi dompetmu gampang menipis. Tapi kalau tinggal tap HP, rasanya gampang. Padahal sama saja. Justru ini kenapa banyak orang jadi boros saat pakai metode pembayaran digital. Karena otaknya nggak merasa sedang kehilangan apapun secara nyata. Rasa sakit saat membayar sebenarnya adalah sistem alarm alami. Ia bantu manusia primitif berhitung risiko, layak atau tidak, tapi di era sekarang, teknologi membuat rasa sakit itu tumpul, dan justru bikin kita kehilangan kontrol. Kamu jadi nggak sadar sudah keluarin uang untuk hal-hal remeh yang nggak kamu butuhkan. Langganan streaming, jajan di online food, top up game kecil-kecilan, semua terasa sepele, tapi saat ditotal bisa jutaan sebulan. 2. Mental accounting. Pernah nggak, kamu dapat bonus 500.000 dan langsung mikir, ini uang buat senang-senang. Tapi kalau uang yang sama berasal dari gaji utama, kamu malah lebih hati-hati? Itulah yang disebut mental accounting. Konsep dari Richard Thaler yang menunjukkan bagaimana manusia mengelompokkan uang ke dalam rekening mental berbeda. Tergantung dari sumber dan tujuannya, walaupun secara nilai uangnya sama. Ini bahaya karena kamu jadi nggak objektif. Uang itu netral, tapi kamu perlakukan seolah-olah ada uang nakal dan uang baik. Akibatnya, kamu bisa boros di satu sisi, tapi merasa tetap hemat di sisi lain. Kamu pikir kamu bijak, padahal kamu cuma main labeling di kepala sendiri. Contohnya, banyak orang rela menghabiskan uang hadiah undian untuk beli gadget mahal, tapi menunda-nunda perbaikan motor atau bayar asuransi karena itu uang kebutuhan, yang lain bisa nunggu. Padahal semua pengeluaran berdampak. 3. Loss aversion. Kita lebih takut kehilangan daripada tertarik akan keuntungan. Kehilangan 100.000 terasa 2 kali lebih menyakitkan dibanding senangnya dapat 100.000. Karena itu, kita sering bikin keputusan konyol demi menghindari rugi. Contoh sehari-hari, saat diskon 50% dengan label, hanya hari ini, otakmu panik. Kalau nggak beli sekarang, aku rugi. Padahal, kamu nggak berniat beli dari awal. Kenapa ini bisa tertanam? Karena otak manusia sejak zaman purba dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk untung. Di alam liar, kehilangan makanan atau tempat tinggal bisa fatal. Maka otak bereaksi lebih kuat terhadap ancaman kehilangan daripada peluang mendapatkan. Evolusi memperkuat bias ini, dan iklan modern tahu cara menekannya lewat rasa takut, urgensi, dan FOMO. Apa dampaknya? Kamu jadi pengambil keputusan defensif, bukan strategis. Alih-alih bertanya, apa ini menguntungkan? Kamu lebih sering bertanya, jangan-jangan aku rugi ya? Dan itu bikin kamu mudah dikendalikan oleh iklan, tren, dan ketakutan yang dibentuk pasar. 4. Diderot effect. Kamu beli sepatu baru, tiba-tiba kaos kaki lamamu terlihat jelek. Jadi beli kaos kaki baru, terus celananya juga kayaknya kurang cocok. Akhirnya kamu beli lagi. Ini bukan kebutuhan, ini efek domino. Namanya Diderot effect. Efek ini dinamai dari Denis Diderot, seorang filsuf Prancis. Setelah menerima hadiah berupa jubah mewah, ia merasa semua barang di rumahnya terlihat murahan. Akhirnya ia mengganti semuanya, dan bangkrut. Semua karena satu barang mengubah standar hidupnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena otak kita mencari konsistensi. Setelah beli satu barang yang terasa kelas atas, kita terdorong menyesuaikan semuanya agar cocok. Bukan karena kita butuh, tapi karena kita ingin cerita visual dan identitasnya seragam. Dampaknya,
Kamu bisa terjebak gaya hidup yang terus menanjak. Padahal awalnya cuma beli satu hal kecil. Dan pelan-pelan, uangmu bocor kemana-mana hanya karena ingin serasi. Jadi, sadarilah ketika pembelianmu mulai memicu pembelian lainnya. Latih pertanyaan ini setiap kali tergoda beli. Apakah ini kebutuhan nyata? Atau cuma reaksi dari barang yang baru kubeli kemarin? 5. Money scripts. Tanpa sadar, cara kamu memperlakukan uang sekarang adalah cerminan dari cerita lama yang kamu simpan sejak kecil. Itulah yang disebut money scripts. Ini bisa berupa kalimat-kalimat yang tertanam dalam, seperti, uang adalah sumber masalah, orang kaya itu serakah. Atau bahkan yang tampak positif, seperti, kalau punya uang, harus cepat dibagi. Ini penting karena pikiran bawah sadar mengambil alih banyak keputusan finansialmu. Kamu bisa sabotasikan dirimu sendiri tanpa sadar. Seperti merasa nggak pantas jadi kaya. Atau langsung habiskan uang setiap kali dapat bonus. Dampaknya, kamu bisa stuck. Terus bekerja keras tapi nggak pernah merasa cukup. Atau malah selalu khawatir uangmu hilang, jadi nggak pernah berani investasi. Semua karena naskah lama di kepalamu belum pernah ditulis ulang. Bagaimana cara menghadapinya? Tulis ulang naskah itu. Sadarilah cerita apa yang sering muncul saat kamu ambil keputusan soal uang. Dari siapa kamu belajar itu? Apakah itu masih relevan dengan hidupmu sekarang? 6. Social proof. Kita sering ikut mayoritas, bukan logika. Pernah merasa pengen beli sesuatu cuma karena semua orang udah punya? Inilah efeknya. Ketika orang-orang di sekitarmu beli makanan viral, invest di aset tertentu, atau ngopi di tempat hits, kamu ikut-ikutan. Bukan karena butuh, tapi karena takut jadi yang nggak update sendirian. Kenapa ini bisa tertanam? Otak kita punya shortcut. Kalau banyak orang melakukan hal yang sama, pasti itu aman. Ini warisan zaman nenek moyang yang hidup berkelompok. Menyimpang dari rombongan bisa bikin celaka. Di era sekarang, insting itu jadi bias psikologis yang bahaya kalau dipakai dalam keputusan finansial. Kamu jadi korban tren. Sering beli sesuatu bukan karena kamu butuh atau mampu, tapi karena takut ketinggalan. Dan ujungnya, banyak hal yang kamu punya bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu ikut-ikutan. 7. Anchoring effect. Nilai pertama yang kamu lihat bisa menjebakmu. Pernah gak lihat diskon dari 1 juta jadi 499 ribu, lalu tiba-tiba merasa itu murah banget, padahal kamu gak butuh barangnya? Itulah kekuatan anchoring effect. Otakmu dipengaruhi oleh angka pertama yang tampil, lalu membandingkan segalanya berdasarkan itu. Otak kita benci ketidakpastian. Jadi, ketika diberi angka pertama, ia langsung menjadikannya titik referensi. Bahkan kalau angka itu nggak logis. Ini kerja cepat sistem berpikir otomatis, dan kamu biasanya nggak sadar. Dampaknya, kamu bisa overpaying. Nggak cuma soal belanja, tapi juga dalam hidup, ngebandingin gaji, nilai rumah, atau biaya liburan. Kamu merasa terjangkau hanya karena angka awalnya jauh lebih tinggi. Coba latih diri untuk selalu tanya, apakah harga ini wajar tanpa angka pembandingnya? Bandingkan dengan data lain, bukan hanya yang disodorkan. Hindari keputusan saat sedang terpapar harga tinggi di awal. Selama ini kamu mungkin mikir masalah keuangan cuma soal angka. Tapi ternyata, sebagian besar keputusan finansial kita lebih dipengaruhi oleh emosi, persepsi, dan bias psikologis, bukan logika. Kabar baiknya, semua jebakan itu bisa dipelajari, dikenali, dan diakali. Psikologi bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memahamimu, agar kamu bisa bertindak lebih sadar. Jadi kalau mau finansialmu sehat, jangan cuma belajar angka. Belajarlah juga mengenali dirimu sendiri. Karena yang bikin kamu boros itu bukan harga barangnya, tapi cara otakmu menilainya.